Ibu, aku minta maaf. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Karena motifnya sudah jelas. Aku dijebak supaya aku bisa menikah dengan Priti. Ini tidak bisa aku terima. Re, kamu harus menepati janji kamu, Re. Seorang laki-laki yang dipegang adalah janjinya. Kamu harus menikahi aku. Aku tidak bisa menikah lagi. Aku sudah menikahi Najwa, dan dia yang kupertahankan. Rehan, kamu sudah mempermalukan ibu untuk sekian kalinya. Sekarang, di hadapan banyak orang, sudah terbongkar semua kebohongan Najwa. Dia adalah seorang perempuan yang hanya memanfaatkan kamu untuk kembali dengan mantan suaminya. Tidak, Ibu. Itu tidak benar. Aku menikahi Najwa karena aku sangat mencintainya. Aku mencintai Najwa sejak pertama aku melihatnya. Dia pun mencintaiku juga. Aldi tahu kenyataannya. Hutang budiku banyak pada keluarganya. Itulah dasar dari perjanjian yang kami buat. Tapi itu pun terjadi setelah aku menikahi Najwa. Jadi pernikahan kami benar-benar karena cinta. Kamu gak usah omong kosong, Rehan. Kamu lupa. Aku meminta kamu untuk menikahi Najwa, tapi kamu menolaknya. Sekarang kamu ngaku aja. Jangan jadi pengecut. Akuin kalau kita terikat kontrak dan kerjasama. Kamu sangat mengerti aku punya banyak hutang budi pada keluargamu dan kamu paksa aku. Kamu paksa aku membuat kesepakatan itu dan aku terpaksa membuat kesempatan karena aku pikir kamu akan bisa membahagiakan Najwa. Saat itu aku percaya, tapi sekarang tidak. Aku tidak percaya. Maksud kamu apa? Kamu ngeraguin aku? Iya. Iya. Aku sudah tidak percaya padamu lagi. Kamu hanya bisa membuat Najwa menderita, jadi kamu tidak akan pernah bisa membuatnya bahagia. Kamu tidak mencintainya, Aldi. Kamu jangan asal ngomong, Rehan. Kamu tahu sendiri kalau aku begitu mencintai Najwa. Kamu tidak mencintainya, kamu hanya ingin balas dendam padaku. Kamu tidak mencintainya, Aldi. Kamu hanya ingin merebutnya dariku. Kamu ingat kan? Aku sudah menyesal dengan semua dosa-dosa aku. Dan ini cara aku untuk menebus semua kesalahan aku. Aku tidak bisa banyak bicara lagi. Aku tidak bisa melepaskan Najwa. Yang jelas sekarang, aku tidak akan menceraikan Najwa. Aku harap kamu mengerti itu. Maafin aku, Aldi. Bunda Priyanka, Priti, itu job. Setelah Rehan menjelaskan semuanya, aku percaya dengan Rehan. Dan aku tahu Rehan melakukan semua itu karena posisinya saat itu sangat terdesak. Dan aku percaya pernikahan kami itu adalah takdir. Hentikan semua ini. Permintaan maaf kalian berdua tidak akan bisa menghapus rasa malu yang telah kalian corengkan muka ibu di hadapan banyak orang. Tolong jangan menyakiti perasaan saya lagi. Pernikahan kalian tidak akan berjalan lancar. Dan pernikahan kalian juga tidak akan pernah berjalan langgeng. Karena akar permasalahannya ada pada diri kalian masing-masing. Ada pada kamu, Rehan. Kamu, Najwa. Dan juga kamu, Aldi. Kalian semuanya bersalah. Ibu, aku mohon, jangan bahas masalah mereka. Tapi Ibu tolong pikirkan nasib aku, Bu. Aku yang paling dipermalukan di sini. Tolong pikirkan aku, Bu. Diam kamu. Kalian semua harus tahu. Aldi tidak boleh menikahi Najwa. Karena Najwa adalah sahabatnya sendiri. Dan kamu, Najwa, kamu tidak boleh menikah dengan Aldi hanya karena terpaksa. Apalagi kamu, Rehan. Kamu tidak boleh menikahi Najwa. Karena kamu sudah berjanji untuk menikah dengan Priti. Kalian semua bersalah. Dan yang paling benar adalah Rehan menikah dengan Priti. Dan Rehan harus menceraikan Najwa.
Maafkan aku, Ibu. Sungguh aku minta maaf. Tapi aku mencintainya. Dan aku tidak ingin membuat kesalahan lagi. Aku minta maaf. Sebelumnya aku tidak mengatakan ini. Tapi aku tidak bisa menceraikannya. Aku hanya ingin hidup bersama Najwa. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bunda Priyanka. Dan aku akan mengikuti semua yang dikatakan oleh suami aku. Dan kalau memang Bunda Priyanka menginginkan aku bercerai dengan Rehan, asalkan kata-kata itu keluar dari mulut Rehan. Dan Rehan sendiri yang ingin menceraikan aku. Tapi kalau bukan karena semua itu, aku akan selalu bersama Rehan. Ibu jangan merestui mereka, Bu. Ibu hanya merestui aku. Aku mohon, Bu, jangan restui mereka. Baik. Ibu akan merestui kalian berdua. Dengan satu syarat. Iya. Iya, Ibu. Kami akan menerima apapun syaratnya. Jadi katakan saja. Iya, Bunda. Syarat apapun akan kami lakukan. Ibu akan merestui kalian berdua. Asalkan kalian berdua sekarang keluar dari rumah ibu. Keluar! Ibu, aku mohon, Bu, jangan usir mereka. Kalau Rehan pergi, Rehan tidak akan kembali untuk menikahi aku. Aku mohon sama Ibu. Baik, Ibu. Aku terima syarat ini. Aku akan tinggalkan Ibu. Kami akan pergi kalau itu mau Ibu. Gak, Rehan. Kamu tetap harus menceraikan Najwa. Itu perjanjian kita. Maafkan aku, Aldi. Aku tidak ingin membuat Najwa menderita. Itu tidak akan kulakukan. Aku tidak mau melakukan apa yang kamu lakukan. Aku benar-benar nggak tega melihat ibu kamu seperti ini. Tidak apa-apa. Tenang. Dia pasti mengerti. Ibu, tolong. Aku mohon, Bu. Berikan restu Ibu sebelum kami pergi. Bunda Priyanka, aku benar-benar minta maaf. Selama aku tinggal di sini, aku belum bisa menjadi menantu yang baik. Tapi sampai kapanpun, aku akan selalu menganggap Bunda Priyanka seperti ibu aku sendiri. Ibu jangan sungkan untuk menghubungiku kalau Ibu membutuhkan bantuanku. Karena aku adalah anak Ibu dan aku tidak akan pernah melupakan Ibu. Ibu adalah wanita yang melahirkan aku. Jadi Ibu tidak akan kulupakan. Aku benar-benar minta maaf, Bunda Priyanka. Aku mohon tolong katakan sesuatu. Tolong maafkan kami. Saya tidak akan pernah memaafkan kamu, Najwa. Sekalipun kamu harus menangis di hadapan saya. Dan kamu, Rehan, kamu akan merasakan hidup di luar sana bersama Najwa tanpa disertai restu ibu. Kelak, ibu yakin kamu akan kembali lagi pada ibu. Kita harus pergi sekarang. Tapi kita nggak bisa pergi sebelum mendapatkan maaf dari ibu kamu. Tidak apa-apa, kita sudah berusaha.